Bab 292. Memberikan gerbang Lingdong. Eric Qin menginjak ketua sekte Huang dan menatapnya dengan tenang. Pergi atau tidak? Eric Qin bertanya sambil membungkuk. Ketua sekte Huang dipukuli hingga memuntahkan darah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Siapa? Siapa kamu? Berani kamu tinggalkan nama? Kenapa? Kembali ke Graham Si untuk membalaskan dendam kamu." Eric Qin menyeringai. "Apa kamu bahkan kenal Graham Si?" Wajah ketua sekte Huang tiba-tiba berubah, dan dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam berkata, "Mungkinkah tuan muda dari keluarga mana?" Eric Qin melepaskan ketua sekte Huang, dan dia berkata dengan dingin, "Kembalilah dan beritahu Graham Si, katakan saja aku di sini untuk menunggunya." Ketua sekte Huang buru-buru bangkit dari tanah. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, mengertakkan gigi dan berkata, "Anda bisakah memberitahu nama kamu?" Eric Qin. Eric Qin tidak menyembunyikan sedikit pun. Sebelum melawan Jacksu, Eric Qin aman. Terlebih lagi, dia hanya memberi sedikit pelajaran pada ketua sekte Huang. Sekte semacam ini, bahkan jika Eric Qin membunuhnya dalam satu tarikan nafas, keluarga Su tidak akan bertindak. Ketua sekte Huang memandang Eric Qin dengan hati-hati, dan berkata dengan heran, "Apakah kamu Eric Qin yang memiliki janji pertarungan dengan Jacksu?" "Iya." Eric Qin mengangguk, tanpa sedikit pun penyembunyian. Ketua sekte Huang mengertakkan gigi dan berkata dengan suara dingin, "Mereka mengatakan bahwa kamu adalah seorang jenius. Melihat kamu hari ini, benar-benar pantas mendapatkan reputasi itu." Dengan tingkatan Grandmaster kelas 8 menghabisi Superior Master kelas 2, tidak ada yang bisa melakukannya kecuali kader generasi muda. "Selamat tinggal." Ketua sekte Huang memberi hormat, lalu menoleh dan pergi. Di pintu gerbang Lingdong, Yina Yan dan yang lainnya tampak terkejut. Pria muda ini benar-benar Eric Qin yang menjadi pusat perhatian baru-baru ini. Orang-orang sekte Wuya dengan cepat menghilang di gerbang Lingdong, dan Eric Qin juga kembali ke Yina Yan. "Sekarang kita tidak berhutang kan?" kata Eric Qin dengan satu tangan. Yina Yan mengertakkan gigi, tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Memang, jika dia adalah orang yang mengalahkan ketua sekte Huang, maka sekte di utara mungkin akan menyerang gerbang Lingdong secara bersama. Tetapi jika Eric Qin yang melakukan ini, maka balas dendam hanya dapat dihitung di kepala Eric Qin. "Apa kau benar-benar Eric Qin?" kata Yina Yan sambil menggigit bibir. "Mengapa berbohong padamu?" Eric Qin mengulurkan. "Ngomong-ngomong, untuk memberi kompensasi padamu, aku bisa meminjamkanmu pohon purba padamu untuk 1 malam. Ingat, hanya 1 malam. Terima kasih." Yina Yan buru-buru menyetujui. Setelah kembali ke aula, Eric Qin membalikkan tangan, dan pohon purba tiba-tiba jatuh ke tangannya. Eric Qin menyerahkan pohon purba alami itu kepada Yina Yan, dan berkata dengan segala cara yang mungkin, "Kamu harus melindunginya dan jangan direnggut orang." Yina Yan mengangguk seperti ayam mematuk nasi, dia memegang pohon purba di kedua tangannya dengan ekspresi gembira. Di bawah mata air itu ternyata ada pohon purba. Penatua Agung dan yang lainnya tampak berapi-api, ini benda suci yang langka. Bisa memahami jalan suci untuk 1 malam di bawahnya, biarpun mati pun pantas. Melihat kegembiraan mereka, Eric Qin bangkit dan kembali ke kamarnya. Di sisi lain, ketua sekte Huang kesakitan. Tulangnya hampir hancur, dan dia tidak berada di tingkatan Superior Master, dia tidak akan bisa menghindari kematian hari ini. Eric Qin ini sangat mengerikan. Ketua sekte Huang tidak bisa menahan diri untuk sedikit takut. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Eric Qin tidak menggunakan semua kekuatannya sekarang. Hanya Grandmaster kelas 8 namun sudah memiliki kekuatan seperti itu. "Aku benar-benar tidak tahu seperti apa jadinya ketika dia masuk ke Superior Master." Ketua sekte Huang berbisik. Dia sekarang bertanya-tanya apakah Jacksu bisa mengalahkan Eric Qin. Ketua sekte Huang, Presiden Si ada di sini. Saat ini, sebuah mobil melaju perlahan di luar pintu. Ketua sekte Huang buru-buru bangkit, dia mengabaikan rasa sakit di tubuhnya, dan bergegas keluar untuk menyambutnya. "Presiden Si." Ketua sekte Huang memberi salam, dengan ekspresi hormat di wajahnya. Graham Si meliriknya dan berkata, "Apakah kamu yakin orang itu adalah Eric Qin?"
100%. Ketua Sekte Huang buru-buru berkata, hanya ada sedikit orang di dunia yang bisa melewati parit ini. Graham Si mengertakkan gigi, dia dengan marah berkata, ini Eric Kin, aku benar-benar memberinya muka. Terakhir kali, Eric Kin memasukkannya ke peti mati di depan semua orang, dan hampir membuat mati kehabisan nafas. Kali ini, dia memukul bawahannya. Presidensi, bagaimana menurutmu? Ketua Sekte Huang bertanya dengan ragu-ragu. Graham Si adalah seorang ahli dalam bisnis, dan penggunaan hati manusianya adalah suatu keharusan. Tetapi dia sama sekali tidak memahami kekuatan seni bela diri, paling banter dia adalah seorang pemula. Karena itu, saat ini, dia juga dalam keadaan bingung. Kepala pelindung mengusulkan untuk melakukan sesuatu pada Eric Kin, tetapi dikeluarkan dari keluarga Su. Aku tidak bisa membuat kesalahan yang sama, pikir Graham Si dalam hati. Selain mengandalkan ketajaman bisnisnya sendiri, keberhasilan dia hari ini sebagian besar karena dukungan keluarga Su. Jika keluarga Su ingin memberinya sanksi, kerajaan bisnisnya dapat runtuh seketika. Memikirkan hal ini, Graham Si berkata dengan suara yang dalam, bersabar saja. Apa? Ketua Sekte Huang tercengang, dia bahkan tidak percaya bahwa kalimat ini keluar dari mulut Graham Si. Biarkan dia melompat selama beberapa hari, kata Graham Si dingin. Dengan mengandalkan dia sendiri Eric Kin, tidak bisa menimbulkan ombak besar. Meski demikian, Ketua Sekte Huang masih merasa sedikit khawatir. Graham Si bukanlah kaum bodoh, dia tidak tahu banyak, tetapi Ketua Sekte Huang berbeda. Dia takut Eric Kin akan mengambil kesempatan untuk mendirikan sekte sendiri. Dengan bakatnya, ditambah dengan identitas penatua kediaman Dewa Pengobatan, tidak sulit untuk memulai sekte. Seperti yang dipikirkan Ketua Sekte Huang, Eric Kin melontarkan ide ini di waktu luangnya. Jika bisa mengubah gerbang Lingdong ini menjadi milikku, mungkin ini awal yang baik untuk memulai sebuah sekolah, tapi aku tidak tahu apakah Yina Yan akan setuju. Eric Kin berpikir dalam hati. Keesokan harinya, Eric Kin datang ke aula gerbang Lingdong lebih awal untuk menunggu Yina Yan. Sekitar 10 menit kemudian, Yina Yan masuk. Dia mengembalikan pohon purba alami ke Eric Kin, dan menghela nafas, rumor tentang pohon purba alami memang benar. Itu hanya satu malam dan itu sangat bermanfaat. Eric Kin tersenyum dan berkata, itu wajar, jika tidak akan dibuat formasi pembunuh untuk melindungi pohon purba ini. Terima kasih Tuan Kin. Yina Yan berubah sikapnya. Eric Kin berkata, bukankah kamu masih berteriak padaku ingin membunuhku tadi malam? Ini hanya sehari, jadi mengapa seperti menjadi orang baru? Yina Yan tersipu dan tidak berkata apa-apa. Eric Kin merampas energi murni 10 tahun miliknya dan melihat tubuhnya, dia benar-benar ingin membunuh Eric Kin dan mencungkil matanya. Tapi setelah mengetahui tentang identitas Eric Kin, psikologinya diam-diam berubah. Tidak hanya dia tidak keberatan, dia bahkan merasa bahwa itu bukan masalah besar untuk dilihat. Ketua Sekte Yan, ada yang ingin aku bicarakan dengan Anda. Saat ini, kata Eric Kin tiba-tiba. Tuan Kin, tolong bicara. Yina Yan mengangguk. Eric Kin terdiam sesaat, dan berkata, aku ingin tahu apakah Ketua Sekte Yan memiliki ide untuk menjual gerbang Lingdong. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.